Tidak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita hadir di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita. Juga tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita, sebagaimana Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan mengkaji beberapa masalah akidah di dalam kitab, yaitu Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Qawaid Al-Manhajiyah. Beberapa pembahasan kajian sudah kita lewati, itu masalah syafaat, tawassul, juga masalah sirat. Kemudian kita sudah membahas bagaimana orang-orang yang akan menyeberangi, melintasi sirat tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita semua untuk meminta petunjuk kepadanya, yaitu dengan cara kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita mengkaji masalah itu, terlebih dahulu kita membuka masalah ini, yaitu pembahasan tentang al-iman bi adzabil qabri. Sebelum manusia berada di padang mahsyar, dibangkitkan, kemudian juga menyeberangi, melintasi sirat tersebut, maka kita akan melewati satu fase yang dinamakan al-qabr. Sebagaimana Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa yang membuat kalian ini bermegah-megahan, kemudian yang membuat kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kalian ini masuk ke dalam kubur, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Dan Allah mengatakan kalla sawfa ta'lamun. Pasti kita akan mengetahuinya. Pengetahuan tersebut bukan pengetahuan yang biasa-biasa, tapi Allah tegaskan kembali, summa kalla sawfa ta'lamun. Dua kali Allah mengatakan itu. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, kalian akan betul-betul melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi betul-betul nyata, sebagaimana kita melihat berhadapan-hadapan seperti ini kita saksikan. Dan juga Allah mengatakan summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Dan kalian akan melihat di situ al-jahim, yaitu api neraka. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan Allah akan bertanya terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua, terhadap nikmat-nikmatnya. Nah, ini jemaah sekalian, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-imanu bi'adzabil qabri wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil iman wal islam.
Manusia kita ini sebagai seorang mukmin wajib beriman kepada Allah setiap kabar-kabar, berita-berita tentang masalah yang gaib itu. Dan ini sebagian orang-orang yang tidak percaya, sebagian kelompok itu kaum muslimin yang tidak percaya terhadap azab kubur. Sebab yang namanya azab kubur, beritanya, khabar, hadisnya ini berasal dari hadis ahad, bukan hadisul mutawatir, bukan hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Yang meriwayatkannya ada 1, 2, 3 orang. Nah, itu hadis namanya hadisun ahad. Kalau hadis mutawatir itu lebih daripada 10, banyak yang meriwayatkannya. Cuman mereka ini terhadap azab kubur tidak percaya mereka. Terutama orang-orang yang mengedepankan akal logika mereka daripada wahyu. Tak masuk akal, sebab bagaimana mungkin manusia ini akan merasakan kenikmatan terhadap azab kubur, kenikmatan nikmat yang ada di dalam kubur tersebut, padahal manusia ini sudah mati, katanya. Nah, ini kewajiban kita sebagaimana Allah telah menyampaikannya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW, wujubul iman bi'adzabil qabri wa na'imihi. Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, azabul qabri au na'imi haqqun sabitun bi dhahiril Qur'an wa sarih sunnah. Secara jelas, terang menderang hak bahwa yang namanya azab kubur itu Allah mengatakannya di dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi SAW, dan ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Mufakat dari ahlus sunnah wal jamaah bahwa akan terjadi manusia di situ, di alam kubur ini manusia akan ditanyakan tentang fitnatul qabri, fitnah kubur itu sendiri. Allah mengatakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Di saat manusia ini ajalnya sudah berada di kerongkongan itu, manusia berada pada kondisi sakaratul maut. Ini sungguh keajaiban yang namanya mati itu belum bisa terpecahkan. Kita duduk-duduk di sini sehat bugar saja, tapi tiba-tiba jatuh dan meninggal, misalnya seperti itu. Nah, sehat tapi tak tahu bagaimana kondisi manusia ini, dari sisi kesehatannya. Kemudian inilah namanya ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Tak ada manusia yang tahu masalah ruh tersebut. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang musyrikin masalah ruh, qul ilmuha indallah. Jadi ilmunya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Perkara-perkara ghaib Rasulullah SAW tidak memiliki ilmunya ini. Seluruhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa antum hina idzin tanzurun. Manusia ketika dia mati, di situ ada 3 malaikat berada di sisi kanannya dan kirinya, ini malaikatur rahmah. Kemudian di kepalanya itu ada malaikatul maut, ada malaikat kematian yang mencabut nyawa manusia itu. Nah, bagi seorang mukmin dicabut dengan cabutan yang lembut ruhnya. Apabila ruh manusia ini dicabut, kata Nabi SAW, tabi'ahul basar. Mata ini akan mengikuti ruh itu. Nah, akan mengikuti. Maka kita tengok orang yang meninggal itu matanya ke atas. Dia dicabut dalam kondisi dicabut nyawanya. Dan diperlihatkan maq'aduhu, dinampakkan di situ tempatnya surga dan neraka. Nah, bagi seorang mukmin ini ketika ruhnya ini dicabut, maka akan disambut oleh malaikatur rahmah, akan dibawa. Selanjutnya dibawa, dan malaikat-malaikat yang ada di langit ini akan mencium aroma yang begitu harum sekali. Nah, akan disebut namanya yang paling terindah namanya ketika di dunia. Nah, selanjutnya fayunada munadin minas sama. Di sini akan berseru di langit tersebut, dan mereka bertanya-tanya, siapakah pemilik jasad ruh yang harum ini. Maka disebutkan namanya fulan, fulan. Setelah itu Allah mengatakan, kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya, kembalikan dia ke bumi, di mana di situ dia dilahirkan, di situ juga dia akan dikembalikan. Nah, selanjutnya manusia akan berada di alam kubur, dimasukkan ke dalamnya, dan juga ruhnya dikembalikan.
Dan dia hidup di dalam kubur tersebut, melihat di situ di atasnya ada keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Nah, dia tidak bisa berkata, berucap. Dia berkata, cuman tak bisa didengar bagi yang mati. Bahkan dia mendengar Qur'an alaih, suara langkah-langkah kaki orang-orang yang berada di atas tersebut. Nah, ketika di sini Amr bin As mengatakan, kalau saya sudah meninggal, kalian tanam jasad saya ini, maka jangan dulu kalian buru-buru pergi. Biarkan saya ini bernostalgia sedikit sebentar melihat orang keluarga saya di atas. Maka di sini ikhwatul iman rahimakumullah, di saat Nabi SAW melewati satu pemakaman, beliau bertanya kepada para sahabat di situ, ini siapa yang dikuburkan? Ini seorang sahabat dari Ansar. Maka Nabi SAW duduk di situ, begitu khusyuknya Rasulullah SAW, khusyuk sekali. Sampai kata Barra bin Azib, seandainya burung bertengger di atas kepalanya Nabi tidak akan terbang. Saking khusyuknya. Kita ini umat Islam sekarang kalau di atas kuburan, ya kan, ziarah kubur dan lain sebagainya, ketawa-ketawa, gurau, bersandar gurau, seolah-olah dia tidak akan mati. Jadi Rasulullah SAW menangis, itu kata Barra bin Azib. Saya melihat wajahnya Nabi, menangis Rasulullah SAW sampai membasahi dada beliau. Kemudian sampai tanah aja pasir itu basah, disebabkan artinya deras sekali kecuran air mata Nabi SAW itu, deras sekali. Sampai kata Nabi SAW mengatakan, limisli hadza fa'iddu, kondisi seperti inilah yang kalian harus betul-betul persiapkan. Nah, ikhwatul iman, kemudian Nabi SAW meriwayatkan, mengatakan beberapa hadis yang begitu panjang, kondisi orang-orang mukmin apabila dia sudah berada di dalam kubur, orang pun pergi semuanya, maka di situ dia akan ditanyakan. Nah, di sini dinamakan fitnatul qabri. Fitnatul qabri, fayunada munadi minas sama'a sadaqa abdi. Nah, ditanyakan, man rabbuk? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Rabb di sini ikhwatul iman, Rabb makna ilah. Rabb ini, Rabbun itu Tuhan lah kalau kita katakan. Ilah juga dalam bahasa Arab ini ada Rabbun, ada ilah, la ilaha illallah. Rabbul alamin, Tuhan juga. Ada yang dinamakan rububiyah, ada yang dinamakan uluhiyah. Rabb itu rububiyah. Maksudnya adalah man, siapa yang memberikan engkau rezeki. Rabbun itu rububiyah, yang memberikan kita rezeki, kemudian yang menghidupkan dan mematikan. Uluhiyahnya adalah beribadah. Dalam bahasa Arab itu ada istilah, jemaah sekalian, idza iftaraqa ijtama'a. Dalam sebuah kaidah tafsir itu, idza ijtama'a iftaraqa. Ini bahasa Arab. Idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan cuma satu, misalkan cuman disebutkan ini Rabbun saja di dalam satu kata gitu kan, cuman Rabbun, ini iftaraqa artinya terpisah. Rabb itu tidak disebutkan ilahnya, cuman Rabb saja di situ. Ilahnya kemana? Maksud Rabb di sini juga ada rububiyah dan uluhiyahnya. Kalau disebutkan Rabb dengan ilah, Rabbun, ilah, dua-duanya, ya, ijtama'a iftaraqa, artinya maknanya ini berbeda. Rabbun artinya rububiyahnya Allah, uluhiyahnya berarti beribadah kepada Allah hanya satu-satunya saja. Nah, maksudnya di sini kalau dalam Islam kita sering menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kan ya ayyuhalladzina amanu. Mana Islamnya di situ tidak disebutkan, berarti orang-orang yang beriman Islamnya tidak disapa di situ. Orang muslim tak disapa. Jadi di sini iftaraqa, dia iman dan Islam itu seolah-olah di situ terpisah, tak disebutkan Islam, tapi maknanya sebenarnya kata para ulama, iman dan Islam itu sama saja. Kalau disebutkan iman, cuman iman aja, berarti Islam di situ juga termasuk. Contohnya ketika dalam Al-Qur'an Allah mengatakan waqalatil a'rabu amanna, katanya waqalatil a'rab, orang Arab mengatakan kami sudah beriman. Kemudian Allah mengatakan walakin la waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman sampai kalian menjadi seorang muslim di situ. Jadi dua-duanya disebutkan iman dan Islam, artinya maknanya berbeda.
Kalau orang Arab dahulu mereka beriman kepada Allah. Mereka mengatakan saya sudah beriman, saya percaya bahwasanya di situ ada Tuhan yang menciptakan kita. Di situ ada yang memberikan kita rezeki, zat yang memberikan kita rezeki. Mereka paham itu. Tapi di sisi lain kata Allah, kalian belum bisa dikatakan sebagai seorang mukmin, walakin qulu aslamna, kata Allah. Tapi katakanlah kami ini muslim. Muslim itu apa artinya? Apa saja berita dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari nabinya, wajib kalian mengikutinya. Bukan hanya sekedar beriman saja, tapi kalian juga sebagai seorang muslim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan tentang Rabbun ilah, artinya di situ kalau hanya disebutkan man rabbuka, siapa Tuhanmu, berarti di situ juga bermakna ilah. Man rabbuka. Di sini pertanyaan pertama, yakni makna fitnatul qabri su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbih. Ini pertanyaan kepada orang yang mati itu tentang Tuhannya. Siapakah Tuhannya? Wa dinuhu wa nabiyuhu. Nah, ini agamanya apa? Kemudian nabinya siapa? Nah, fa yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabiti. Namun orang yang beriman, sebab pertanyaan ini bukan pertanyaan yang kalau kita di dunia gampang ya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka, gampang. Tapi ketika manusia berada di alam kubur, maka datanglah malaikat. Malaikatnya bukan malaikat biasa, malaikat yang bawa pentungan. Dalam riwayat itu bawa pentungan yang besar. Kalau dia mentung, kalau dia mukul, ini hancurlah gunung-gunung itu kalau dia. Makanya tidak ada makhluk apa manapun pasti akan mendengar itu suaranya itu. Kalau kita lihat bagaimana ayam biasa lewat di kubur itu tiba-tiba kejut gitu kan. Hanya manusia dan jin yang tak bisa mendengarnya. Seluruh makhluk itu akan mendengar siksaan di alam kubur itu. Nah, kemudian kata hadis itu matanya itu seperti kilat. Suaranya menggelegar. Nah, man rabbuka, siapa Tuhanmu seperti itu. Nanti siapapun kalau mendengar dengan suara itu ya takut. Mau mukmin ke, kafir ke, munafik ke, pasti akan ketakutan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yusabbitul ladzina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya. Jadi Allah kokohkan hati kita, jawaban kita tersebut bagi orang-orang yang beriman. Namun di sini pertanyaan ini bukan hanya bagi orang yang beriman saja, untuk yang beriman, tapi orang munafik juga. Ini ditanyakan masalah ini. Bagaimana orang kafir? Di sini khilaf di kalangan para ulama masalah apakah orang kafir juga mendapatkan pertanyaan tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang kafir ini juga akan ditanyakan masalah. Tapi sebagian lagi mengatakan tak ditanyakan, sebab ya kafir udahlah kafir dia, tak perlu tanya-tanya lagi, udah kafir masuk neraka. Gitu kan? Tapi yang diuji itu siapa? Orang yang beriman, muslim. Kemudian orang munafik yang mengaku dirinya ini sebagai muslim. Namun orang kafir tak ditanyakan di sini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hal fitnah 'alal maqbur faqat, limadza summiya bi fitnatil qabri? Kalau Syekh Shalih Al-Syekh fi Syarh Al-Wasithiyah. Apakah fitnah 'alal maqbur faqat wa limadza summiya bi? Kenapa dinamakan fitnatul qabri? Kata ulama ini, fitnatul qabri al-maqsud bihi fitnatul barzakh. Yang dimaksudkan dalam fitnatul qabr itu adalah fitnatul barzakh. Wa dzalika li'anna al-fitnah waqi'atun lima ba'dal mauti. Disebabkan fitnah itu terjadi setelah kematian. Wa ma ba'dal mauti wal haya al-barzakhiyah. Adapun setelah kematian itu kehidupan di mana dinamakan kehidupan barzakh. Wa inna ma summiya dzalika bi fitnatil qabri li'anna ghalibun nas yuqbaruna. Kenapa hanya dinamakan fitnah kubur? Bukankah di sana ada orang yang tak dikuburkan juga, gitu kan? Ada orang yang mati kebakaran, hancur lebur gitu. Tak dikubur. Ada yang mati tenggelam, gitu, tidak dikubur. Tapi kata para ulama, ya secara umumnya itu manusia dikuburkan. Ada satu riwayat dari Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ada satu cerita di zaman dahulu itu, seorang ayah berwasiat kepada anaknya. Wasiatnya, dia ini orang yang melakukan banyak dosa lah Pak, orang ini, laki-laki ini. Kemudian takutnya dia kepada Allah,
dia mengatakan wasiat kepada anak-anaknya ini, kalau saya mati nanti, ini tubuh saya, jasad saya dibakar saja. Bakar sampai hangus menjadi debu, kemudian sebagian dari debu tersebut hanyutkan. Sebagian lagi kalian tebar di atas gunung hingga angin tersebut membawanya. Nanti kalau Allah mampu membangkitkannya, maka Allah akan bangkitkan. Ternyata di situ Allah mengatakan dalam riwayat itu, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah ada. Yang tak ada saja dihidupkan, dibentuk dalam bentuk yang sedemikian rupa yang sempurna, ahsan taqwim. Yang sudah ada sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikannya. Nah, ketika itu ma hamalaka ala ma sana'ta. Allah, apa yang membuat kamu itu berwasiat seperti ini? Kata orang tersebut, qala khasyatuka ya Rabb ghafara lahu. Dan saya lakukan ini sebab saya takut kepadamu ya Allah, katanya. Ya Tuhanku, sebab saya lakukan ini karena takut. Ghufira lahu, maka orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena rasa khawatirnya, rasa takutnya saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Nah, kemudian juga di sini harus kita pahami jahilnya orang tersebut. Orang ini tidak memiliki pengetahuan yang baik gitu ya. Orang yang tidak mendapatkan pesan-pesan kebaikan Islam tidak sampai kepadanya. Cuman yang dia miliki hanya rasa takut saja. Maka di sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wa halin nasu jami'an yuftanun. Apakah semua manusia ini mendapatkan fitnah kubur tersebut? Al-jawab na'am. Ini semuanya manusia akan ditanyakan masalah pertanyaan tersebut, kecuali para nabi. Para nabi tidak ditanyakan masalah itu, sebab Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu kan masuk dalam pertanyaan itu. Man, dalam riwayat Bukhari itu, ini sosok ini siapa? Nampakkan ini sosok Nabi SAW di hadapannya. Siapakah sosok ini? Bagi mukmin mengatakan, dia inilah yang membawa risalah kepada kami dan kami membenarkan apa yang dibawanya. Nah, namun orang kafir mengatakan ha. Nah, gitu. Nah, kemudian saya mengatakan sebab saya mendengar orang-orang yang mengatakan seperti itu. Maka kemudian orang tersebut pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyiksa orang-orang kafir ini. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian hal hiya khassatun bil muslimin wal munafiqin dunal kuffar. Ini apakah ini hanya bagi orang muslim saja atau orang munafik dan tidak untuk orang kafir? Ini tadi khilaf kalangan ulama, ada yang menyatakan bagi orang kafir juga. Namun yang paling kuat dalam masalah ini bahwa orang kafir termasuk di dalam masalah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian ikhwatul iman, hal tasma'ul haywanatul azab? Apakah hewan ini mendengar azab kubur tersebut? Wa hadza naw'un min anwa'il azab wal mayyit yasma' qar'a na'al. Ini jenis azab yang mana hewan tersebut mendengar azabnya, kemudian yasma' qar'a na'al, dan juga mendengar langkah-langkah kaki orang yang berada di atasnya. Fa idzan lahu hayatun khassah wa lahu min ruhihi wa banahi ta'alluqatun khassah. Tempatnya, meskipun di tempat tersebut ya, kalau kita gali kuburan itu tak nampak dia diazab. Tapi sebagaimana manusia berada di alam rahim, nah kita tidak tahu bagaimana kondisi di alam rahim itu, dari mana dapat rezeki, makannya bagaimana, tapi bisa hidup. Dia berada di dalam tempat rahim seorang ibu itu, Pak ya. Nah, hidup di situ. Begitu juga manusia berada di alam barzakh. Nampak memang kelihatannya biasa-biasa ya, tak nampak dia hidup, tapi sesungguhnya mereka ini hidup di situ. Kemudian bagi orang-orang yang beriman diberikan rezeki oleh Allah. Adapun orang-orang kufar, ini akan diazab sebagaimana Allah katakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ini api membakar mereka siang dan malam. Wa yauma taqumus sa'ah
adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ketika berada di alam kubur ini, Fir'aun juga diazab di dalamnya. Kemudian wa yauma taqumus sa'ah, ketika hari kiamat Allah perintahkan adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan Fir'aun ini ke dalam neraka. Jadi dua tempat itu manusia akan berada di dalamnya. Namun yang paling dahsyat kalau manusia selamat di kubur ini, maka kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Utsman mengatakan faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari kubur, sebab kuburan itu kata Nabi SAW dia punya himpitan. Jadi siapapun yang masuk di dalam kubur itu akan dihimpit. Yang nampak tadi itu luas, nah ini akan menghimpit manusia di situ sampai meremukkan tulang belulang manusia ini. Nah, siapa saja, sampai anak kecil pun begitu. Maka kata Nabi SAW, kalau ada yang bisa selamat, la naja Mu'az, katanya, la naja Sa'ad ibn Mu'az. Kalau ada yang selamat, yang akan selamat itu Sa'ad bin Mu'az, katanya. Sebab Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal, taharrakal arsy, arsy itu bergemetar, bergoyang arasy-nya Allah Subhanahu wa taala disebabkan kematian sahabat ini. Nah, ini kalau ada yang selamat, pasti itu selamat itu Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad bin Mu'az juga kena, sahabat pun kena, anak kecilnya begitu. Anak kecil pun akan dihimpit, remuk tulang dan belulangnya ini. Maka ikhwatul iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan kita ini raudhatan min riyadil jannah. Maka kita biasa doa itu, ya Allah, jadikanlah kuburan fulan ini raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga.